Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang berlimpah ya. Amin. Kali ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu tempat paling seru di Jazirah Arab, yaitu Al-Ula. Bayangin deh, di balik luasnya padang pasir, ternyata ada sebuah lokasi super keren yang dulu pernah dihuni oleh kaum Samud. Mereka itu terkenal banget karena bisa memahat gunung batu jadi rumah dan bangunan megah. Pokoknya skill arsitektur mereka tuh nggak main-main, bahkan dianggap jauh lebih maju dari zamannya. Tapi tentu saja, sejarah punya cerita lain. Kaum ini akhirnya dibinasakan karena kesombongan mereka. Dan sekarang, peninggalan megah mereka masih terlihat jelas di tebing-tebing batu raksasa Al-Ula. Perjalanan kita dimulai dari Madinah. Dari sini menuju Al-Ula, jaraknya sekitar 325 km atau kurang lebih 4 jam naik mobil. Jalanannya lurus panjang seperti garis di tengah gurun. Dan di sepanjang perjalanan, kita bakal disuguhi pemandangan bukit-bukit batu yang bentuknya unik. Vibes-nya bener-bener kayak masuk ke film petualangan. Semakin dekat, suasananya makin keren dan misterius. Gurun luas, udara yang tenang, dan batu-batu merah besar yang berdiri kokoh bikin kita serasa mau masuk ke dunia lain. Dan begitu sampai di Al-Ula, wow, langsung terpana. Campuran antara takjub, kagum, dan ngerasa kecil banget di tengah kebesarannya. Meski punya sejarah kelam, Al-Ula hari ini berubah jadi tempat yang cantik, tenang, dan penuh cerita. Pas banget kalau kita mau liburan sambil belajar sejarah, menikmati pemandangan, dan merenung sejenak. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh makna ini. Begitu kita sampai di Al-Ula guys, salah satu tempat pertama yang langsung menarik perhatian adalah Old Town Al-Ula. Tempat ini benar-benar seperti mesin waktu. Begitu melangkah masuk, rasanya kita langsung dibawa kembali ke masa lalu. Tapi tetap dengan suasana yang menyenangkan untuk dijelajahi. Old Town ini berada di tengah oasis dan sudah berdiri sejak abad ke-12. Kebayangkan betapa lamanya. Tempat ini dulu terus dihuni sampai tahun 1980-an sebelum akhirnya penduduk pindah ke wilayah yang lebih modern. Makanya bangunan-bangunannya masih terlihat sangat klasik, penuh detail unik, dan cantik untuk dijadikan spot foto. Di sini ada lebih dari 900 rumah tradisional yang dibuat dari bata lumpur, plus sekitar 400 toko dan pasar tua. Saat kita jalan masuk, rasanya seperti bermain di dalam labirin. Gang-gangnya sempit, rumah-rumahnya tersusun rapat, dan tiap sudut terasa hangat dan menyenangkan. Dulu, rumah-rumah ini bukan cuma tempat tinggal, tapi juga tempat berkumpul, berdagang, dan menjalankan aktivitas sehari-hari penduduknya. Setelah bertahun-tahun sunyi, sekarang Old Town dibuka lagi untuk umum lewat proyek pelestarian besar dari Royal Commission for Al-Ula. Beberapa rumah sudah dipugar dan berubah menjadi kafe cantik, galeri seni, hotel butik, toko kerajinan lokal, sampai ruang kreatif yang memadukan tradisi dengan sentuhan modern. Siang hari di sini biasanya penuh pengunjung yang berjalan santai sambil mencoba kopi Arab atau melihat-lihat barang kerajinan. Lalu ketika sore dan malam tiba, suasananya berubah menjadi lebih hangat. Lampu-lampu mulai menyala dan langit gurun perlahan berubah warna, membuat tempat ini terasa sangat memikat. Arsitektur rumah-rumahnya juga menarik banget. Dinding tebal dibuat untuk menahan panas, jendela kecil untuk memberi bayangan alami, dan sistem ventilasi yang dirancang agar udara tetap mengalir tanpa teknologi modern. Benar-benar bukti kecerdikan masyarakat zaman dulu. Pokoknya guys, Old Town Al-Ula ini adalah salah satu tempat terbaik untuk menikmati sejarah sambil tetap bisa bersantai dan menikmati keindahan setiap sudutnya.
Di sini, ada hal penting yang sering bikin orang salah paham. Banyak yang mengira seluruh Al-Ula adalah tempat yang terkena azab kaum Samud. Padahal, sebenarnya nggak seperti itu. Jadi gini, kaum Samud adalah kaum kuno yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan peninggalan mereka banyak ditemukan di kawasan Hegra atau Madain Salih. Nah, kawasan ini jaraknya lumayan jauh dari pusat kota Al-Ula. Sementara itu, masyarakat yang pernah tinggal di Al-Ula sendiri pada masa-masa berikutnya adalah suku Nabatea, kaum yang sama dengan yang membangun kota Petra di Yordania. Mereka terkenal sebagai pedagang cerdas, jago memahat batu, dan ahli mengelola air di gurun. Makanya, Al-Ula hari ini bukan kota terlarang atau kota yang dilaknat. Yang ditimpa azab itu hanya wilayah tertentu di sekitar Hegra, bukan seluruh Al-Ulanya. Jadi aman banget jalan-jalan di sini, apalagi kalau niatnya untuk belajar dan melihat sejarah dari dekat. Berlanjut di pagi hari, sunrise di Al-Ula benar-benar sayang untuk dilewatkan. Banyak yang bilang kalau sunrise di sini termasuk salah satu yang paling memukau di seluruh Arab Saudi. Bahkan disebut sebagai Golden Sunrise yang sulit ditandingi. Karena itu, usahakan bangun sebelum subuh agar tidak melewatkan momen terindah yang ditunggu banyak traveler ini. Nah, ada satu tempat paling recommended untuk menikmati sunrise di dekat Old Town Al-Ula, yaitu Harad Viewpoint. Lokasinya berjarak sekitar 22 km dari pinggiran Old Town dan bisa ditempuh hanya dalam 20 menit dengan mobil. Sebenarnya, spot ini lebih terkenal sebagai tempat menikmati sunset. Tapi kalau waktu kunjungan hanya 2 hari 1 malam, datang saat sunrise tetap jadi pilihan yang seru. Memang area kafe dan restorannya baru buka sekitar pukul 9 pagi, jadi jangan berharap ada tempat nongkrong yang sudah siap dari subuh. Tapi bukan berarti pengalaman sunrise-nya berkurang. Justru dari atas ini, kita bisa melihat bentang Old Town dari ketinggian, lengkap dengan panorama alam Al-Ula yang terbentang luas. Garis horizon terlihat sangat jelas, membuat cahaya pagi terasa lebih dramatis dan menenangkan. Sebuah pemandangan yang benar-benar membuat pagi di Al-Ula terasa semakin istimewa. Setelah menikmati sunrise di Harad Viewpoint, perjalanan bisa langsung dilanjutkan menuju Hegra atau Madain Saleh. Jaraknya dari Harad ke Hegra sekitar 34 km, dan di tengah perjalanan itu ada satu spot yang benar-benar wajib disinggahi. Inilah ikon modern Al-Ula, Maraya, sebuah gedung cermin raksasa yang terkenal di seluruh dunia. Lokasinya berada tepat di antara Harad Viewpoint dan Hegra, sehingga sangat pas dijadikan tempat berhenti sebentar. Maraya adalah bangunan yang seluruh dinding luarnya dilapisi cermin, membuatnya memantulkan panorama batu-batu raksasa, padang gurun, dan langit luas Al-Ula. Dari kejauhan, gedung ini tampak hampir menghilang karena begitu menyatu dengan pemandangan, seolah seperti ilusi optik di tengah gurun. Fungsi utama Maraya adalah sebagai gedung pertunjukan, tempat konser internasional, konferensi, gala event, hingga pameran seni. Banyak artis dan tokoh dunia pernah tampil di sini, menjadikannya salah satu landmark budaya paling penting di Arab Saudi. Saat cahaya pagi mengenai permukaan cerminnya, pantulannya benar-benar memukau, seperti melihat karya seni raksasa yang berubah-ubah mengikuti warna langit. Setelah singgah dan mengabadikan beberapa foto di gedung cermin ini, perjalanan bisa dilanjutkan menuju Hegra, pusat sejarah kuno yang menunggu untuk dijelajahi. Dari Maraya, perjalanan menuju Hegra terasa cukup cepat dan nyaman. Begitu keluar dari area gedung cermin itu, jalanan langsung kembali terbuka dengan pemandangan khas Al-Ula, hamparan gurun, tebing batu besar, dan lembah-lembah luas di sisi kiri dan kanan. Dari area parkir utama,
Seluruh pengunjung akan naik bus resmi UNESCO, satu-satunya transportasi yang diperbolehkan masuk ke kawasan bersejarah ini. Untuk bisa ikut tur ini, pengunjung biasanya membeli tiket resmi yang biayanya sekitar Rp95 per orang. Kalau dikonversi ke rupiah, kira-kira Rp430.000 sampai Rp450.000. Harga ini sudah termasuk bus keliling dan penjelasan lengkap dari guide. Ada juga paket lain yang lebih premium, tapi tiket dasar ini sudah cukup buat eksplorasi lengkap. Perhentian pertama adalah Jabal Idlib, salah satu formasi batu paling ikonik di Hegra. Di dalam celah-celah tebing, terdapat ruang-ruang ritual dan area berkumpul yang dibangun ribuan tahun lalu, semuanya dipahat langsung dari batu padat. Setiap detailnya menunjukkan betapa tingginya kemampuan teknik masyarakat kuno yang hidup di wilayah ini. Perjalanan kemudian berlanjut ke Kompleks Makam Nabatian yang menjadi ikon utama Hegra. Disinilah, mata langsung dimanjakan oleh pemandangan fasad-fasad makam raksasa yang dipahat langsung dari satu bongkahan batu besar. Ukurannya tinggi, simetris, dan dihiasi ukiran khas berupa mahkota, segitiga, serta motif-motif yang memiliki makna simbolik. Teknik pemahatannya dilakukan dari bagian atas, lalu turun ke bawah. Luar biasa canggih untuk ukuran teknologi masa lampau. Fasad yang megah ini menjadi bukti bahwa kawasan ini dahulu dihuni para bangsawan, pedagang kaya, hingga tokoh terpandang. Banyak makam memiliki pintu masuk tinggi dan ruang dalam yang cukup luas, memberikan gambaran betapa mewahnya penghormatan terhadap orang yang dimakamkan. Setelah menjelajahi makam-makam batu, pemandangan berubah drastis. Di antara tebing-tebing gurun yang megah, muncul hamparan kebun hijau yang tumbuh subur berkat sistem irigasi tradisional. Ada kebun bawang, zaitun, kurma, bahkan anggur. Kontras antara gurun kering dan oasis hijau memberikan pengalaman visual yang memukau. Di beberapa titik, hewan ternak seperti kambing sering terlihat berkeliaran santai, sementara warga lokal bekerja merawat kebun dengan penuh keakraban. Sebagai penutup perjalanan, kita akan mengunjungi ikon paling terkenal di Al-Ula, Jabal Al-Fil atau Elephant Rock. Formasi batu raksasa ini terbentuk secara alami selama jutaan tahun, dipahat oleh angin gurun hingga akhirnya membentuk siluet yang benar-benar mirip seekor gajah yang sedang berdiri. Begitu terlihat dari kejauhan, bentuk belalai dan tubuhnya langsung mencuri perhatian. Area Elephant Rock juga dibuat sangat nyaman. Di sekelilingnya terdapat cekungan besar, berisi kursi-kursi melingkar dan meja kayu, menciptakan lounge outdoor yang estetik dan cozy. Pengunjung bisa duduk santai sambil menikmati pemandangan batu raksasa yang menjulang tepat di depan mata. Saat sore mulai turun, warna batu perlahan berubah menjadi jingga keemasan, terkena cahaya matahari, membuat suasananya hangat dan fotogenik banget. Dan ketika malam tiba, lampu-lampu kecil di sekitar area duduk menyala lembut, menciptakan nuansa santai khas gurun. Banyak pengunjung menikmati minuman hangat sambil melihat langsung ke arah Elephant Rock yang disorot cahaya, terlihat megah namun tetap menenangkan. Itulah perjalanan seru kita di Al-Ula. Semoga tayangan ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!